Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan tutorial. Nah, untuk tutorial kali ini itu tentang pertanyaan data dinamis itu kosong atau tidak muncul di Dapodik 2022.d. Kenapa kami buat konten ini? Karena ternyata di kolom komentar kami gitu ya, di kolom komentar pada YouTube kami maksudnya, itu teman-teman banyak yang kosong atau tidak muncul untuk data dinamisnya. Makanya tenang saja ya teman-teman, tidak usah resah, tidak usah galau. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit pencerahannya bagaimana solusinya gitu ya. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke Dapodik, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja mengunjungi channel kami, yang baru saja menonton channel kami tapi belum like dan subscribe, silahkan di like dan di subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya teman-teman, supaya teman-teman nanti bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel kami, channel khusus operator sekolah. Baiklah teman-teman, bagaimana cara mengatasinya? Coba kita ke Dapodik dulu ya teman-teman, kita ke Dapodik dulu. Nah, coba kita ke sini ya, kita ke sekolah teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah di data rinci sekolah. Coba kita ke data dinamis ya. Coba kita tarik dulu ini ke atas. Nah, oke teman-teman. Ini pertama punya kami juga, ini kosong teman-teman ya. Ini kosong karena memang itu punya kami juga, pertamanya itu adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini tadinya teman-teman. Nah, sekarang itu punya kami sudah terisi di sini gitu ya. Nah, pada waktu pembuatan tutorial pada waktu itu kita klik tambah di sini, itu muncul di sini pertanyaannya. Nah, sekarang punya kami juga itu tidak muncul teman-teman, atau kosong. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Jadi begini teman-teman ya, kami akan sedikit memberikan pencerahan. Jika kosong atau tidak muncul untuk data dinamisnya, itu karena punya kami itu sudah sinkronisasi teman-teman ya. Ini juga tidak bisa dirubah. Nah ya, ini tidak bisa dirubah. Lalu solusinya bagaimana? Nanti untuk data dinamis ini akan muncul pada waktu kita melakukan sinkronisasi atau kita sebelum sinkron ya. Kita kan kalau mau sinkron itu ada yang namanya konfirmasi sinkronisasi. Nanti muncul itu, dirubahnya di situ teman-teman. Jadi jika teman-teman itu sudah sinkronisasi lalu ingin merubah data dinamis lagi, ini di sini sudah tidak bisa teman-teman ya, sudah dikunci. Dan kita klik tambah pun di pertanyaannya itu ya jelas kosong atau tidak muncul gitu ya. Ini yang terjadi di teman-teman gitu. Nah, ini seumpama ya, misalnya gitu, di teman-teman itu masih seperti ini. Ini untuk tutorial yang kami kemarin ya. Ini masih terdeteksi untuk data dinamisnya itu masih warning gitu. Padahal teman-teman itu belum sinkron umpamanya. Lalu ke sini tidak muncul umpamanya ke data dinamis, klik tambah itu tidak muncul pertanyaannya. Tidak usah galau teman-teman. Ini kita cukup seperti ini ya. Jika ingin mengedit atau mengisi ini gitu yang tidak muncul pertanyaannya, kita masuk ke pengaturan teman-teman ya. Seolah-olah kita akan sinkron saja gitu. Kita ketukar akses pengguna seperti biasa, kita masukkan kode registrasi sekolah, lalu kita pilih kepala sekolah. Ini sama persis seperti kita mau sinkron teman-teman ya. Seperti kita mau sinkron begitu. Nanti itu akan muncul di sini teman-teman ya. Ini akan muncul di sini teman-teman. Coba kita validasi dulu. Kita validasi lokal semua ya. Karena kalau kita mau sinkron atau mau mengedit atau mau mengisi data dinamis, ini harus divalidasi dulu. Kita seperti sinkron sajalah seperti itu. Jadi tidak boleh ada yang invalid kalau memang kita ingin masuk ke data dinamis itu atau mau sinkronisasi gitu ya teman-teman.
Nah, kita tinggal menunggu referensi. Kalau referensi ini biasanya agak-agak lama nih ya. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya, sabar. Sabar ya. Oke teman-teman, validasi sudah selesai. Kita ke sinkronisasi teman-teman ya. Kita iya saja, coba. Kita lanjut. Kita refresh. Kita tampilkan. Ini kita checklist dulu semua teman-teman ya. Jadi supaya kita bisa masuk ke data dinamis gitu, ini kita checklist dulu nih teman-teman ya. Jadi tidak usah khawatir teman-teman, walaupun di sana tidak muncul atau kosong untuk data dinamisnya, ini nanti akan muncul setelah kita konfirmasi isian dapodik ya. Setelah kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman maksud saya itu ya. Jadi jika teman-teman di depan itu tidak muncul gitu ya, atau di sini tidak muncul, di di dapodiknya tidak muncul gitu ya. Ini di sini diisinya teman-teman. Nah, umpamanya apakah sekolah Anda memiliki ruangan guru? Nah, ini kan pertanyaannya. Kita pilihnya di sini. Kalau kita pilih ya, berarti kan punya ruangan gitu ya. Kalau tidak, berarti itu tidak mempunyai ruangan. Jadi, ini tidak akan mempengaruhi berapapun jumlahnya. Intinya pada data dinamis itu jika kita memiliki ruangan itu diisi ya. Tapi jika tidak memiliki ruangan berarti diisi tidak gitu. Nomor 2 umpamanya apakah sekolah Anda memiliki ruang kelas? Kita pilih ya gitu ya. Apakah sekolah Anda memiliki ruang konseling? Jika ya pilih ya. Jika tidak mempunyai pilih tidak gitu ya. Pilih tidak. Nah seperti ini. Jadi yang tidak muncul di depan, silahkan teman-teman itu lakukan seperti ini. Dan ini bisa diisi nanti sekaligus pada waktu kita sinkronisasi. Karena setelah sinkronisasi itu warningnya akan hilang sendiri teman-teman ya. Akan hilang sendiri yang seperti ini maksudnya. Nah, untuk warning seperti ini yang terdeteksi perbedaan data antara data dinamis dan seterusnya. Ini nanti akan hilang teman-teman setelah kita melakukan sinkronisasi. Setelah kita mengisi di sini gitu ya, lalu kita simpan gitu, lalu kita lanjut sinkronisasi, itu akan hilang untuk warningnya ya. Untuk warning seperti ini nanti akan hilang teman-teman. Nah jadi pencerahannya seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak usah khawatir. Ini kok tidak ada atau tidak muncul gitu untuk data dinamisnya. Silahkan teman-teman lakukan sinkronisasi. Nanti sebelum sinkronisasi juga akan mengisi data dinamis. Nah itu solusinya di situ. Jadi yang tidak muncul kita isi pada waktu kita bersamaan dengan sinkronisasi. Itu jawabannya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan video ini bisa mewakili semua pertanyaan yang ada di kolom komentar pada YouTube kami tentang pertanyaan untuk data dinamis itu kosong di Dapodik 2022. Oke, baiklah teman-teman, itu saja mungkin video tutorialnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan sedikit pencerahan buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan teman-teman yang sudah menonton channel kami, yang sudah menonton video kami tapi belum di like dan di subscribe, silahkan channel kami di like dan di subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi terbaru dari channel kami. Serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Selamat bertemu di video tutorial kami selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.